Shalom, selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali atas kebaikan dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Saatnya saudara-saudara yang terkasih, kita akan mempersiapkan diri kita ikut di dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita sampaikan di hari Minggu ini. Terkhusus di dalam pelayanan kita di ibadah KKR GBKP. Kiranya saudaraku, dalam segala pertolongan dan kebaikan Tuhan, anugerah terbesar itu menjadi kekuatan bagi kita semua. Izinkan Roh Allah berkuasa di dalam hati dan pikiran kita, agar senantiasa dalam perenungan firman ini, kita diberkati dan dikerjakan segala yang perlu kita sampaikan di dalam memahami dan hidup di dalam kebenaran itu. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur dan hormat bagi kemuliaan nama Bapa di sorga. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan, dan saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan yang akan kami sampaikan di ibadah sekolah minggu anak tanggung pra-remaja dan remaja di hari Minggu ini. Kiranya kuasa Roh Tuhan mengajar kami dalam berbicara, dalam merenungkan dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus inilah doa dan harapan kami. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, di Minggu tanggal 1 Juni tahun 2025 ini, yang menjadi invokasio ataupun ayat hafalan dari kitab Amsal 25 ayat 3, seperti tingginya langit, dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Dan yang menjadi bacaan remaja, Matius 15 ayat 4, dan yang menjadi bahan Alkitab kita di hari Minggu ini, Keluaran pasal 20 ayat 12, kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan di hari Minggu ini, dan yang menjadi tema kita adalah hormatilah orang tua. Shalom dan damai sejahtera bagi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Ketika kita berbicara dalam sebuah perenungan, dalam diskusi, dalam hal yang bisa kita ajak berbagi pengalaman, sharing, dan lain sebagainya. Menghormati orang tua adalah satu hal yang perlu kita tanggung jawabi dan kita laksanakan di dalam hidup kita. Apakah menghormati orang tua itu adalah satu keharusan? Ataukah sebagai panggilan jiwa kita sebagai anak-anak kepada orang tua? Apapun hasil sharing kita, apapun hasil diskusi kita, tapi satu hal yang menjadi mutlak, yang menjadi kebenaran, yang harus kita jalankan di dalam hidup kita adalah panggilan hidup Kristiani, panggilan hidup jiwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah yang membawa kita di dalam perenungan firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini. Saudaraku yang terkasih, renungan kita mengajak kita memahami lebih luas lagi tentang menghormati orang tua, di mana ketika kita menghormati orang tua, di sini menekankan bahwa menghormati orang tua adalah perintah Tuhan yang menjanjikan berkat. Apa berkat yang boleh kita terima dari janji Tuhan tersebut? Yaitu panjang umur dan kebahagiaan. Perintah ini menekankan pentingnya sikap hormat, sikap ketaatan, dan kasih sayang kepada orang tua
sebagai bagian dari struktur keluarga dan masyarakat yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi menghormati orang tua, bagaimana kita mentaati perintah, ajaran, bimbingan, didikan yang dia berikan kepada kita, dan kita taat senantiasa melakukan di dalam kehidupan kita. Mengasihi orang tua sebagaimana dia mengasihi kita. Dia berkorban, dia berjuang, dia berdoa, dia melakukan segala sesuatu demi sebagai wujud cinta kasih dan tanggung jawabnya kepada kita. Jadi saudara-saudaraku, bagaimana orang tua mendidik kita, sebagaimana didikan yang baik yang dia terima sebagai tanggung jawab yang dia terima dari Tuhan dan dia sampaikan kepada kita, anak-anaknya. Orang tua banyak sekali memberikan pengorbanan kepada kita. Korban waktu, korban pikiran, korban perasaan, korban secara materi dan lain sebagainya. Dia peruntukkan itu sebagai wujud perbuatan besar dan tanggung jawabnya sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Dan sekarang kita berbicara tentang tanggung jawab kita kepada orang tua kita. Kalau kita bandingkan dengan ayat hafalan kita dari Amsal 25 ayat 3, seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Dan seperti kata pepatah ataupun kata bijak mengingatkan kita, dalamnya laut bisa diukur tapi dalamnya hati manusia hanya Tuhanlah yang tahu. Artinya hati kita walaupun dalam kata-kata kita, dalam perbuatan kita bisa mengelabui orang lain, tapi hati yang tulus, hati yang dalam, tidak bisa tertutup kemungkinan bagaimana Tuhan menyelami hati kita. Jadi perbuatan kita menghormati orang tua datang dari hati dan pemahaman yang jelas, perbuatan yang jelas, dan segala perlakuan kita dalam menghormati orang tua adalah wujud iman kita kepada Tuhan. Kalau kita berbicara tentang perintah Tuhan, saudaraku, menghormati orang tua adalah salah satu daripada 10 perintah Tuhan yang tertulis di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini. Dan ini merupakan perintah yang khusus yang menjanjikan berkat bagi dunia ini. Bagi setiap orang yang menjalankannya mendapatkan kebahagiaan. Ini adalah perintah Tuhan dan janji berkat itu boleh diterima bagi orang yang mengimani dan melakukannya. Selanjutnya saudara-saudaraku, bagaimana makna hormat? Hormat kepada orang tua mencakup berbagai tindakan. Mulai dari sikap mengasihi, memberikan dukungan, hingga menjaga perilaku dan ucapan sopan dan memperhatikan orang tua kita sampai akhir hayat kita. Dan yang perlu kita pahami dari firman Tuhan ini adalah apa sih manfaatnya? Kalau kita menghormati orang tua, manfaat ketika kita menghormati orang tua kita bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai tindakan yang membawa manfaat seperti berkat Tuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Tapi saudaraku, apakah di dalam menjalankan perintah Tuhan itu tidak memiliki tantangan? Pasti ada tantangannya. Ketika kita menghormati orang tua, bisa menjadi tantangan terutama jika ada perbedaan pendapat atau jika orang tua tidak lagi sempurna kehidupannya. Apakah kita tetap mengasihi dia? Tentu firman Tuhan ini walaupun ada tantangannya, fokus kita bukan di dalam tantangan, tapi fokus kita dalam penyertaan Tuhan dan perintah Tuhan itu yang menyertai perbuatan kita. Bagaimana kita melakukan tindakan di dalam menghormati orang tua kita?
Menghormati orang tua dapat diwujudkan dalam berbagai tindakan. Seperti apa? Yaitu membantu meringankan pekerjaan mereka, memberikan komunikasi yang intens dengan dibarengi dengan kasih sayang, memberikan dukungan emosional dan berdoa untuk mereka. Itu adalah tindakan konkret yang bisa kita tunjukkan dalam sikap menghormati orang tua. Kita boleh belajar dari mana? Yaitu contoh dan teladan Yesus sudah memberikan kepada kita. Apa perbuatan Yesus? Yaitu Yesus sendiri mencontohkan rasa hormat kepada orang tuanya, sehingga menghormati orang tua juga merupakan cara mengikut teladan Yesus. Apa yang perlu kita hindari agar di dalam menghormati orang tua kita tidak tersakiti dari perilaku kita? Menghindari perilaku yang menyakiti hati orang tua seperti berbicara kasar, menyebarkan berita buruk tentang orang tua kita, ataupun mengabaikan kebutuhan mereka. Ini juga merupakan bagian daripada sikap yang harus kita hindari agar menghormati orang tua itu tidak kita lakukan hal-hal yang demikian. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan yaitu berdoa untuk orang tua kita. Dengan cara berdoa, sikap kita menunjukkan sikap yang hormat dan mengasihi dan menyayangi mereka. Bahkan setelah mereka tidak bersama kita lagi juga. Kita tidak lupa menunjukkan satu hal perbuatan, mensyukuri segala didikan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, bagaimana bacaan remaja juga di dalam Matius 15 ayat 4, Yesus mengajar dari firman-Nya, yaitu perintah menghormati orang tua itu adalah yang harus kita lakukan. Tanggung jawab kita. Jadi kesimpulan apa yang kita peroleh dari firman Tuhan di hari Minggu ini? Kesimpulannya adalah menghormati orang tua adalah perintah Tuhan yang memiliki manfaat besar bagi setiap orang. Baik bagi diri sendiri maupun bagi hubungan dengan orang tua kita. Dengan menunjukkan rasa hormat, kasih sayang kita, dan ketaatan kita, kita tidak hanya memenuhi perintah Tuhan, tetapi juga menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh berkat. Kiranya firman Tuhan ini menggiring hidup kita, mengajar adik-adik kita agar menerapkan sikap hormat kepada orang tua itu dalam perbuatan-perbuatan yang konkret, dalam perbuatan-perbuatan yang sangat bisa dilakukan siapa saja. Karena perintah Tuhan ini tidak susah melakukannya selagi kita memiliki relasi yang kuat bersama segala kasih dan perbuatannya yang besar yang menolong kita. Demikian firman ini kami sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi setiap orang yang mengimani dan melakukannya di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat segala panutan, buat segala pengingat, buat segala pengajaran-Mu bagi kami Tuhan. Mampukan setiap jiwa yang rindu menaburkan firman ini dan setiap jiwa yang siap menerimanya diberkati, dikuatkan, dan diberikan damai sejahtera di dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berharap kepadamu. Haleluya. Amin.